Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan fisabilillah semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti biasa ya, CCTV menghadirkan sebuah diskusi yang sangat menarik dan keren ya. Dimana di sini ada Bang Juma ya dari Muslim menghadapi si AB atau si anak Batak. Wah, ini keren banget, seru guys, seru. Rugi kalian kalau nggak nonton ya. Karena diskusi ini sangat mengedukasi kita semuanya. Tapi ya ada yang sedikit janggal di sini ketika berdiskusi ya. Si AB ini atau si anak Batak ini eh, merasa ketakutan ya ketika sedang berdiskusi. Dia mungkin sedang mempersiapkan dirinya untuk pergi ke Amerika menyusul si Edis ya. Jadi kan di sini dia masih dalam keadaan bebas bersyarat ya, maklum baru keluar dari apa namanya dalam penjara ya. Oke, untuk keseruannya kita langsung lanjut ke perdiskusiannya. Tapi bagi kalian yang suka dengan diskusi, jangan lupa bantu like, comment, subscribe, dan di-share ya, biar channel CCTV ini semakin berkembang ke depannya. Selamat menyaksikan perdebatannya guys. Dan dikatakan fawailul lil ladzina yaktubuna al-kitaba bi aydihim summa yaquluna hadza min indillah. Celakalah orang yang menulis sebuah kitab dengan tangannya sendiri lalu mengatakan ini dari Allah. Ada satu hal menarik Bu di dalam Galatia 1:8. Di situ Paulus mengatakan, meskipun kami atau seorang malaikat yang berasal dari surga memberitakan Injil yang tidak sama seperti Injil yang kami beritakan, maka celakalah dia atau terkutuklah dia. Ini hal menarik. Lalu kalau saya melihat di Galatia 1 nomor 17, nomor 19, di situ Paulus mengatakan bahwa dia tidak menemui murid-murid Yesus. Dia hanya menemui Yakobus, saudara kandung Yesus, dengan Kepas. Dia bermalam 15 malam di rumah Kepas, tapi dia tidak bertemu dengan murid-murid yang lain. Tidak bertemu Lukas, tidak bertemu Yohanes, Markus, dengan Matius. Jadi 4 penulis Bible ini tidak ketemu dengan Paulus. Galatia 1:18, sekalipun kami atau malaikat dari surga yang memberitakan Injil lain selain daripada Injil yang kami beritakan, maka terkutuklah dia. Pertanyaan saya, apakah maksud Paulus di sini Lukas, Markus, Matius, Yohanes itu adalah Injil yang terkutuk? Karena Paulus tidak memberitakan 4 kitab kanonik ini, sama sekali tidak. Sedangkan Injil lain selain daripada yang diberitakan Paulus itu adalah terkutuk. Nah, oleh karena itu Bung, saya minta kejelasan atas pernyataan Paulus ini. Injil lain kan pasti Lukas, Markus, Matius, Yohanes, karena itu tidak diberitakan oleh Paulus. Bahkan bertemu dengan penulisnya saja tidak. Tolong uraikan Injil yang mana yang terkutuk selain daripada 4 kitab yang kemudian disebut oleh saudara kami Kristen sebagai Injil Lukas, Injil Markus. Sedangkan 4 Injil ini tidak pernah diberitakan oleh Paulus. Injil dari malaikat sekalipun selain daripada Paulus punya terkutuk. Berarti termasuk Lukas, Matius, Yohanes, dan Markus. Itu menurut pendalaman materi yang saya lihat dalam surat Paulus Galatia 1 tersebut. Silakan. Betul. Habiskan saja waktunya. Oke, baik. Saya dalami materi ini. Jadi Paulus selama beliau memberitakan kemudian surat 13 kitab atau 13 surat, tak ada satupun dari 13 surat ini yang isinya Lukas, Markus, Matius, Yohanes. Nah, sedangkan 4 kitab kanonik, ketika mereka menulis surat, Lukas menulis Lukas, Markus menulis Markus, bahkan Paulus menulis 13 suratnya. Kalau ini adalah wahyu dari Tuhan, kenapa Lukas tidak mempraktekkan isi Lukas? Kenapa Markus tidak mempraktekkan isi Markus? Kenapa Matius dan juga penulis Yohanes tidak mempraktekkan isi kitab-kitab mereka?
Intinya mereka cuma menulis doang, tapi mereka tidak mempraktekkan apa yang mereka tuliskan. Contohlah satu misalnya, Lukas. Apakah Lukas mempraktekkan apa yang dituliskan? Kalau itu adalah wahyu Tuhan, maka dialah yang pertama kali harus mempraktekkan isi kitabnya. Contoh, sunat. Yesus sunat. Kenapa Lukas sendiri tidak ada berita sunat? Betul itu. Kalau itu wahyu Tuhan, maka sejatinya Lukas harus sunat lebih dulu. Nah ini, Markus menceritakan bagaimana Yesus. Kalau itu wahyu Tuhan yang mereka tulis, kenapa Markus tidak mempraktikkan isi kitabnya sendiri? Silakan. Oke. Jangan lupa bantu like, comment, Oke. subscribe, dan di-share ya. Kita sekarang akan diulang ya. Oke, baik. Horas, damai Kristus bersama kita. Salam kawan-kawan semua. Salam ucapkan dari kota Medan. Saya anak Batak kembali hadir menemani kawan-kawan di sosial media ini untuk membicarakan tentang kitab suci. Baik kawan-kawan, aku sudah bebas dari penjara ya. Bahwa memang benar kehidupan yang paling menyakitkan itu ada di penjara. Iya, betul itu. Nah, oleh karena itu aku tidak mau lagi membahas agama Islam kawan-kawannya dan tidak mau lagi memperdebatkan apapun itu. Ya, makanya jangan main hujat. Dan aku hanya membahas Alkitab saja kawan-kawan. Baik, kenapa aku berdebat dengan si Juma ini? Karena aku menonton live-nya kawan-kawan. Banyak sekali orang yang disesatkannya menurut aku. Wih, mana ada? Ya, si Juma ini selalu membelok-belokkan tentang Yang ada kebenaran banyak yang firman mualaf. Tuhan. Si Juma ini selalu mentafsirkan Alkitab sesuai dengan yang dia inginkan. Untuk itu aku terpanggil untuk menjawab. Tadinya aku tidak ingin berurusan dengan mereka. Aku menyerahkannya kepada teman-teman yang lain lah. Aku mendoakan kebaikan dari Tuhan Yesus agar Tuhan Yesus memberkati Edis TV dan segala macam. Biar ada yang menjawab mereka ini pikirku. Tapi karena kulihat pun Edis TV sudah tidak pada pekerjaan pokoknya lagi. Nah, maka aku terpanggil saudara-saudaraku. Ya kenapa? Karena aku adalah prajurit Kristus. Wih, prajurit Apapun guys. tidak kutakuti lagi saudara-saudaraku. Ya apapun tidak kuhiraukan lagi demi memberitakan firman Tuhan. Itu sebabnya aku terpanggil untuk menjawab saudara kita ini. Baik, langsung saja. Galatia 1 ayat 8 dan 9. Sebenarnya di dalam ayat itu tertulis begini. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari surga memberitakan kepadamu Injil yang berbeda dari apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Sebenarnya itu yang tertulis. Jadi bukan dikatakan Injil yang lain, tetapi Injil yang berbeda. Apa itu Injil yang berbeda? Injil yang mengatakan Yesus tidak disalib. Sebab seluruh Injil sepakat ada 4 Injil sinoptik. Injil Matius, Yesus disalib. Itu ditulis oleh Injil Matius. Injil Markus, Yesus disalib. Injil Lukas, baca Injil Lukas, Yesus disalib. Injil Yohanes, Yesus disalib. Nah, mana Injil yang berbeda? Yaitu Injil yang mengatakan Yesus tidak disalib. Maka terkutuklah dia yang memberitakan Injil yang berbeda itu. Paham ya kawan-kawan ya? Sekali lagi aku bacakan nih. Galatia 1 ayat 8 dan 9. Pilihlah samanya itu kedua ayat itu. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari surga memberitakan kepadamu Injil yang berbeda dari apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Injil yang berbeda. Apakah Injil Matius berbeda dengan Injil Markus? Enggak, sama-sama Yesus disalib. Injil Lukas dan Yohanes sama, keempat Injil ini mengatakan Yesus itu disalib. Hanya ada satu Injil yang mengatakan Yesus itu tidak disalib. Nggak usah saya sebutkan, udah tahu lah kalian itu. Itu yang terkutuk. Maka orang yang membawa itu pun kawan-kawan terkutuk. Lihat akhir hidupnya terkutuk atau enggak. Yang membawa Injil yang berbeda itu. Paham ya kawan-kawan ya? Itu tentang Galatia 1 ayat 8 dan 9. Nah, berikutnya bagaimana dengan Rasul Paulus? Kenapa Rasul Paulus tidak pernah berbicara tentang apa yang ditulis Matius? Kenapa Rasul Paulus tidak mengatakan apa yang ditulis oleh Markus, Lukas, dan Yohanes? Baca Lukas 1. Bahwa banyak orang yang telah menyusun suatu berita tentang kabar baik itu, tentang Injil itu. Jadi nggak mesti diuraikan satu persatu. Nah, yang kedua,
Bagaimana Matius, Markus, Lukas, Yohanes tidak disunat? Saudara-saudara, sunat menurut perintah kitab suci itu harus umur 8 hari. Itu yang tertulis di dalam kitab suci. Ya, harus umur 8 hari lah disunat. Jadi kalau sudah umur 9 hari itu tidak boleh disunat. Di dalam Alkitab memang ada di dalam Kejadian 34. Ada orang yang disunat setelah dewasa, itu sunat karena kasus tali air. Di Kejadian 34, bacalah dengan seksama Alkitab itu. Nah, jadi kenapa tidak mempraktekkan? Bagaimana mau mempraktekkan udah dewasa? Matius, Markus, Lukas, Yohanes diangkat menjadi murid-murid Tuhan Yesus kan sudah dewasa. Sementara praktek sunat itu adalah praktek umur 8 hari. Dan itu kebiasaan bagi orang Yahudi, saudara-saudara. Paham ya? Jadi dua-duanya sudah terbantahkan ya tentang Galatia 1 ayat 8 itu, Injil yang berbeda. Yang kedua tentang sunat, karena Matius, Markus, Lukas, Yohanes, saudaraku, dia terima Yesus ketika dia sudah dewasa. Itu. Ngarang. Itu yang bisa ku sampaikan. Silakan. Baik, jadi terima kasih Saudara Anak Batak atas sanggahannya atau jawabannya. Jadi gini, ketika saudara tadi di awal mengatakan aku tidak takut lagi, aku tidak gentar lagi, ya mudah-mudahan itu betul. Karena kata-kata itu juga pernah Anda lontarkan begitu diserudukan. Kita semua nonton, sedunia orang nonton bagaimana Anda menangis minta bantuan kan gitu. Ya, jadi nggak usah dikatakan aku nggak takut lagi, aku nggak ini nggak perlu. Nanti tiba-tiba aja orang datang nangis lagi. Nah kemudian ketika saudara mengatakan Injil lain selain daripada 4 kanonik, tolong Anda baca Tesalonika, satu kitab itu sama sekali tidak membahas tentang salib. Dan ternyata Anda ketika mengatakan bahwasanya penulis daripada Injil lain itu mati dengan cara terkutuk, ya alhasil Paulus mati dengan cara dipenggal. Betul. Ketika Anda nuansa bahasanya Injil lain itu Al-Quran, mungkin Anda harus memperbaiki narasinya. Al-Quran itu bukan Injil. Paham ya? Iyalah. Satu-satunya kitab yang tertuduh ketika Anda menjelaskan itu Tesalonika. Karena Paulus sendiri yang menerangkan, jika kami atau seorang malaikat dari langit, dari surga, yang menceritakan tentang Injil lain selain yang kami beritakan, Anda cari penyakit karena Anda membahas salib. Sementara Tesalonika tidak membahas salib. Berarti penulisnya siapa? Paulus. Berarti kalau Anda mengatakan kabar baik atau berita yang baik, berita sukacita, arti daripada Injil, Evangelion ini, berarti Tesalonika dong, karena dia tidak membahas salib. Tidak membahas salib berarti penulisnya adalah Paulus. Berarti yang terkutuk adalah Paulus. Kena di situ abang kena di sana. Kemudian saya menceritakan tentang apa yang tertulis di dalam Bible. Saya tidak menghujat, saya tidak mentafsirkan, saya tidak asal seenak dewe seperti yang Anda lakukan barusan. Anda mentafsirkan bahwa Injil lain yang tidak membahas tentang salib. Padahal di situ tidak menceritakan Injil lain tidak membahas tentang salib. Paulus memang tidak mengenal Injil Markus, Injil Matius, Injil Lukas, Yohanes. Paulus nggak pernah menyebut sekalipun Injil-Injil itu. Artinya dia tidak mengenal. Dan Paulus tidak pernah berjuang bersama mereka. Penulis Lukas dan seterusnya, dia tidak pernah menceritakan tentang catatan-catatan Lukas itu sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, Paulus memang mengakui di dalam Galatia 1 nomor 17, nomor 19 bahwa dia tidak bertemu dengan murid-murid Yesus ketika dia ke Yerusalem. Makanya dia sesumbar. Dia sesumbar mengatakan Injil lain itu terkutuk. Datang Anda bernarasi seenak perut. Berarti yang terkutuk Paulus dengan Bibelnya, Injilnya yang bernama Tesalonika ini. 2 Tesalonika itu tidak sedikit pun bercerita tentang salib. Begitu juga ketika berbicara tentang Filemon. Apalagi Filemon juga tidak berbicara tentang salib. Filemon dan juga Tesalonika. Lagi-lagi Anda menjerat
diri Anda dengan pernyataan konyol menurut saya, Bu. Nah, begini. Ada satu hal yang perlu saudara pahami. Ketika kita berbicara mengenai Yohanes 1, data nomor 43. Yesus di situ memanggil Filipus untuk pergi ke Galilea. Lantas Markus 1 nomor 14 di Galilea kemudian Yesus dan Filipus mengajarkan tentang Injil Allah. Jadi mereka mengajarkan tentang Injil Allah. Sepeninggal Yesus, Filipus menerima mandat. Kenapa dia menerima mandat? Karena dia yang dipanggil, ikutlah denganku. Maka setelah Filipus ikut, kita baca di Kisah Rasul 8 nomor berapa itu? Nomor 35, KPR 8 nomor 35, coba Anda lihat. Di situ Filipus menceritakan tentang Injil Yesus. Apakah bukan Injil Allah atau Injil Yesus yang diterima Filipus yang dikatakan terkutuk oleh Paulus? Nah, ini masalah ini. Ini masalah besar ini. Karena Yesus mengajarkan Injil Allah, Paulus mengajarkan Injil juga yang berlainan dengan Injil yang Paulus ajarkan. Semoga Anda paham. Silakan. Tap layar kawan-kawan ya, tap layar sebanyak-banyaknya kawan-kawan. Oke, silakan kita tanding ulang lagi. Oke, baik. Yang pertama, menangis ketika digeruduk. Anak Batak menangis ketika digeruduk. Baik. Masa yang datang ratusan orang, sementara di rumahku kami bertiga, aku, istriku, dan anakku yang masih kecil. Jadi jujur, aku memang sedih waktu itu, ketakutan dan menangis. Dari ratusan orang yang datang, katakanlah bisa kubal-bali 10 orang. Nah, jadi 290 orang lagi kayak mana? Nyawa kami terancam. Jadi memang benar waktu digeruduk itu aku sedikit menangis kawan-kawan ya. Kuakui itu, tapi ya sudahlah. Yang berikutnya, Injil yang lain itu adalah Injil 1 Tesalonika dan 2 Tesalonika. Itu tadi kau bilang kan, karena tidak berbicara tentang salib. Dan penulisnya Injil Tesalonika ini siapa? Paulus. Maka Pauluslah yang terkutuk, yang tidak berbicara tentang salib. Roma, Korintus itu berbicara tentang salib. Itu juga ditulis oleh Paulus. Kenapa kau ukur Paulus dengan surat Tesalonika, tidak dengan surat yang lain yang ditulis Paulus? Karena kau menemukan di dalam surat yang ditulis oleh Rasul Paulus, yaitu di Roma, Korintus, dan banyak lagi, itu menulis tentang salib. Jadi kau jangan mentafsirkan agama kami seenak udelmu Juma. Kau mengatakan Tesalonika itulah Injil yang lain. Jangan bikin. Jangan, bisukan dulu kau, bisukan dulu apamu, matikan dulu. Kan itu tadi kau bilang bahwa Tesalonika itulah Injil yang lain. Siapa penulisnya itulah yang terkutuk. Kan begitu. Penulisnya Paulus. Tapi Paulus juga menuliskan di suratnya kepada Roma, Efesus, dan lain-lain berbicara tentang salib. Jadi kau standar ganda lah aku bilang. Standar ganda tidak bisa di tesismu itu tidak bisa. Matikan dulu mic-mu bang, berisik kali. Matikan dulu mic-mu, nanti hidupkan, berisik. Kok bisa ya? Matikan aja dulu mic-mu nanti. Alasan doang. Matikan aja dulu mic-mu. Gimana ceritanya ya? Matikan di sana, Anda yang matikan. Itu Loh, aku sedang berbicara, aku matikan mic-ku gimana sih? alasan itu. Kau aja matikan Nggak ada mic-mu. suara, nggak ada apa kok. Nanti kalau giliranmu berbicara, aku matikan mic-ku. Kayak mana ya? Kayak mana maksudnya? Aku sedang berbicara, masa mic-ku ku matikan? Tunggu. Matikan aja dulu. Iya, matikan aja mic-mu dulu. Matikan dulu mic. Alasan kau, udahlah lanjut. Oke, baik. Itu tentang Tesalonika, bahwa tesismu itu gagal ya. Kau menuduh Paulus itu memberikan Injil yang lain karena ketika suratnya ke Tesalonika tidak membahas salib. Paham ya saudaraku ya? Sementara Paulus menulis surat ke Roma membahas salib. Kau standar ganda. Kiranya kau paham. Berikutnya, Paulus tidak bertemu dengan murid Tuhan Yesus. Memberitakan firman Tuhan itu enggak selalu bersama-sama, saudara-saudara. Enggak. Ya,
Thomas, kenapa Thomas tidak bertemu dengan Paulus? Karena Paulus itu memberitakan firman Tuhan di Roma, di Korintus, sementara Thomas ke India. Jadi tidak bisa ada alasanmu mengatakan mereka tidak bertemu dengan murid-murid Tuhan Yesus, karena pemberitaan firman Tuhan Yesus itu ke seluruh penjuru dunia. Nggak mesti bersama-sama. Oh, sekali ayo ke sana semua, nggak seperti itu. Jadi diutus berdua-dua seperti yang ditulis dalam Injil Lukas. Yang keenam, Yesus mengajarkan Injil Allah, saudara-saudaraku. Juma, kiranya kau cerdas sedikit. Tuhan Yesus tidak pernah memberitakan Injil Allah. Allah Subhanahu wa taala itu temannya orang Islam, Tuhannya orang Islam, saudaraku. Bukan itu Tuhan yang disembah orang Kristen dan Yahudi, bukan. Selalu kukatakan itu kepada kawan-kawan, kita saling menghormati saja. Jadi tidak pernah Yesus memberitakan Injil Allah. Allah Subhanahu wa taala itu adalah sesembahannya orang Islam. Kami hormati itu. Jadi kita tidak membicarakan sekarang agama Islam dan kita tidak membicarakan Allah, karena itu sesembahannya orang Muslim. Yang kita bicarakan sekarang adalah iman Kristen, dan orang Kristen tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala, saudaraku. Paham ya? Jadi jangan menyamakan. Tuhan kita berbeda, nikmati. Kok menyamakan? Kalian yang menyamakan. Tuhan kita berbeda. Kata yang kami pakai itu adalah kata ganti dari sesembahan. Bukan nama Tuhan itu. Kata Allah yang kami pakai itu ya, itu kata ganti dari sesembahan, bukan tetragramaton ilahi. Jadi Yesus dia tidak pernah mengajarkan tentang Injil Allah pipin. Subhanahu wa taala. Enggak pernah itu, saudaraku. Paham ya? Saling menghormati aja kita, saling menghormati, nikmati Tuhan masing-masing gitu. Harusnya kalian yang saling menghormati, Itu. jangan Oke, mencaplok Tuhan orang Islam. Oke, baik. Jadi gini, Bung. Ketika keberatan saya menyebutkan Injil Allah, maafkan saya, yang tertulis di Bible Anda begitu. Kata Injil itu juga kan dari Quran. Itu bukan dari Bible. Jadi harusnya Evangelios atau Tuh dia sendiri yang bikin bersuara waktunya, terus ya, nggak di mute. Bikin waktunya. kalau pingin kali kemudian menggunakan kata Injil, ya silakan aja menggunakan pakai Injil. Tetapi di situ kan tertulisnya ALLAH, mau tidak mau kembali kepada asal kata, yaitu dari Quran, Allah. Nah, kalau Anda ingin kembali ke rujukan bahasa aslinya kan Theos. Katakan saja Injil Dewa atau Injil Tuhan atau Injil apa gitu. Jangan sebut di situ Injil Allah, karena begitu tertulis di Bible. Jadi sangat jelas apa yang diurai di dalam kitab saudara. Kalau Anda mengatakan Tesalonika tidak membahas salib, kan itu uraian Anda tadi di awal, bahwa Injil lain yang dimaksud oleh Paulus adalah Injil yang tidak membahas salib. Jangan ketelan lagi tuh liurnya tuh. Anda sendiri yang mengatakan itu. Kalau Galatia kan itu untuk orang yang di Galatia. Sementara kalau Pelemon itu kan orang yang berbeda, jemaat yang berbeda. Pelemon itu dituliskan kemudian oleh Paulus untuk orang-orang yang ada di Efesus. Sedangkan Tesalonika adalah orang-orang yang ada di Tesalonika, yang ada di Yunani. Itu Anda harus paham itu. Artinya bahwa ketika Anda mengatakan Injil lain adalah Injil yang tidak membahas tentang salib, iya, Injilnya Paulus dong, Tesalonika dengan Pelemon. Matinya bagaimana? Digorok. Itu fakta, itu real. Jadi lain kali kalau memberikan narasi, tolong yang tidak menghantam akidah agama Anda sendiri, ajaran agama Anda. Injil lain, kenapa saya katakan bahwa Paulus tidak mengajarkan Injil Lukas, Injil Markus, Injil Matius, Injil Yohanes? Kan dia mengatakan terkutuklah orang yang memberitakan Injil lain, sekalipun malaikat, yang tidak sama seperti yang kami beritakan. Loh, kami di sini Paulus dengan siapa? Dengan murid Yesus. Dia sendiri mengakui tidak bertemu dengan murid Yesus. Berarti dia sendiri dengan krunya sendiri. Berarti Injil yang dimaksud itu bukan yang diajarkan oleh Filipus, bukan yang diajarkan oleh Yesus. Yesus memberitakan Injil Allah di dalam Markus 1:14. Itu pantai itu. Betul itu. Apa buktinya? Satu, Yesus mengatakan segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Yesus ternyata membawa firman, membawa Injil. Menerima firman.
Dan Injil yang diberitakan Yesus itu adalah Injil Allah. Allah memang Injil Bapa yang diterima dari Bapa yang Yesus sampaikan kepada muridnya, bukan Injil Paulus. Beda dengan Injil Paulus. Injil Paulus dituliskan berdasarkan kehendak dia sendiri, bukan karena firman Tuhan. Berbeda dengan Yesus. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Kalau Paulus, aku berkata-kata dari diriku sendiri, bukan firman Tuhan yang aku beritakan. Beda kelasnya. Jadi Yesus memberitakan Injil Bapa, Filipus memberitakan Injil Yesus. Dua manusia ini saling tarik-menarik. Yohanes 1 nomor 43. Yesus memanggil Filipus. Kemana? Ke Galilea. Untuk apa? Beritakan Injil Bapa. Lalu kemudian di Injil Bapa ini Yesus memberikan kepada Filipus. Filipus menceritakannya kembali. Masya Allah, barakallah fiik. Subhanallah. Masya Allah. Sahabat Zeus. Syukran. Syukran, Masya Allah. Jadi ketika kemudian dikatakan di dalam kitab saudara, Filipus memberitakan Injil Yesus. Mana Injil Yesus ini? Jangan-jangan ini yang diurai di Al-Quran. Injil Yesus ada, Injil Bapa ada. Lah, Paulus memberitakan Injil yang mana? Meskipun ada malaikat dari langit memberitakan Injil yang lain daripada yang kami beritakan, terkutuk. Bukan main-main loh, terkutuk. Injil Lukas terkutuk, Injil Markus terkutuk, Injil Matius terkutuk, Injil Yohanes terkutuk. Terkutuk. Kenapa terkutuk? Karena Paulus tidak memberitakan 4 Injil ini. Terkutuk. Jadi Paulus mengutuk Injil 4 itu. Kalau Anda mengatakan, oh tidak Bang Suma, yang dikutuk itu yang tidak memberitakan tentang penyaliban. Loh, Paulus juga tidak memberitakan tentang penyaliban melalui Tesalonika, tidak. Melalui Filemon juga tidak. Ya kembali lagi ke Paulus. Jadi hanya ada 2 Bung yang terkutuk. Apakah penulis kitab kanonik atau Paulus sendiri yang terkutuk? Salah satunya atau dua-duanya? Itu fakta, itu real. Itu mungkin penyebabnya sehingga kitab Anda direvisi setiap saat. Mungkin karena penulisnya dikutuk semua. Begitu saudara, silakan. Ini keren nih. Ayo jangan lupa bantu like, comment, subscribe, dan di-share ya teman-teman CCTV dimanapun berada. Ini menarik nih. Matikan aja Big Mujuma. Kalau aku bicara kau dia yang tadi ngoceh-ngoceh. Ini bener-bener ya Kristen ini. Oke, baik kawan-kawan ya. Kita lihat ke kamera. Makanya aku bilang inilah orang yang selalu memutar-mutar. Tidak ada dikatakan Injil yang lain kawan-kawan ya. Galatia 1:8. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari surga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Jadi bukan Injil yang lain saudara-saudaraku, Injil yang berbeda. Apakah berbeda antara Injil Matius dengan Injil Markus? Enggak, sama. Bagaimana dengan Injil Lukas? Apakah berbeda? Enggak, sama. Yesus disalib, bangkit dari kematian. Injil Yohanes enggak berbeda. Ya, sama. Injil yang lain yang mengatakan Yesus tidak disalib itulah Injil yang berbeda. Jadi bukan Injil yang lain dikatakan Injil yang berbeda. Baik Injil 4 Injil sinoptik. Matius, Markus, Lukas, Yohanes, 4 penulis Injil ini. Apakah berbeda? Enggak, sama kok. Yesus lahir, disalibkan, bangkit dari antara orang mati, naik ke surga. Jadi Injil yang berbeda itulah yang terkutuk. Apapun itu kalianlah yang tahu itu. Ya kalau menurut aku Injil yang berbeda itu ya yang berbeda namanya juga sudah berbeda itu. Baik. Jangan sebut Injil Injil Allah. Sekali lagi saudaraku, sekali lagi sorry ya. Allah Subhanahu wa taala itu Tuhannya orang Islam saudaraku. Kami orang Kristen enggak menyembah itu. Paham ya? Silakan kau menyembah Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada kami larang itu. Kami hormati. Tapi kalau kau anggap kami orang Kristen menyembah Allah Subhanahu wa taala, ya sorry banget. Aku tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala. Tuhan kita berbeda, agama kita berbeda. Saling menghormati saja kita. Itu ya. Jadi Injil Allah bukan Injil Allah Subhanahu wa taala, bukan, berbeda saudaraku. Saling menghormati aja kita. Baik. Matinya digorok. Ya, bahwa kematian para pemberita-pemberita Injil itu ya memang kita akan mengalami martir kawan-kawan ya. Sama seperti aku. 2 kali dimasukkan ke penjara gara-gara memberitakan Injil itu.
Nah, tetapi kawan-kawan, aku beri kalian kuliah gratis lah, nggak apa-apa ya, karena kalian sudah menonton aku. Kita bahas dulu kata Injil. Injil itu apa sih Injil itu? Jangan kawan-kawan berpikir Injil itu kitab, bukan. Injil itu berasal dari bahasa Yunani, Evangelion, yang artinya kabar baik. Bukan kitab itu. Maka kalau ada yang mengatakan Injil turun dari langit, sebuah buku, jadi berbeda paham kita. Injil yang diberitakan di dalam Kristen adalah kabar baik, bukan kitab. Aku juga sedang memberitakan Injil kepadamu sekarang. Aku memberitahukan kepadamu kabar baik, bahwa kedatangan Yesus ke dunia itu untuk menyelamatkan seluruh umat manusia, supaya kalau mati nanti arwahnya itu tidak melewati alam kubur. Supaya kalau mati nanti arwahmu itu tidak masuk ke alam kubur, tetapi ke surga. Kenapa? Karena Tuhan Yesus sudah melepaskan arwahmu dari alam kubur. Matius 27 ayat 52 dan 53. Dan kuburan-kuburan terbuka, banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit, dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus. Matius 16 ayat 18. Aku akan mendirikan jemaatku, ini kata Yesus, aku akan mendirikan jemaatku, alam maut tidak akan menguasainya. Itulah kabar baik, itulah Injil. Ingat ya, Injil itu bukan satu kitab, bukan. Tapi Injil itu adalah kabar baik. Jadi kabar baik itu supaya kalau kau mati, kau tidak mengalami siksa kubur. Supaya kalau kau mati tidak melewati alam kubur, ikut Yesus. Itulah kabar baiknya. Kalau untuk kehidupan di dunia ini, iblis pun bisa memberkatimu, bisa. Tapi satu-satunya yang tidak bisa dilakukan oleh siapapun adalah membebaskan arwahmu dari alam kubur itu. Hanya Yesuslah yang bisa membebaskan arwahmu dari alam kubur itu. Supaya jikalau kau mati, arwahmu itu tidak masuk ke alam kubur, tapi ke surga. Itu kabar baiknya, itu Injilnya. Paham ya? Maka sering kukatakan kepada penonton-penontonku, terutama yang sudah ujur, ayo sebelum kau mati terima Yesus, supaya arwahmu tidak masuk ke alam kubur. Karena iblislah penguasa alam kubur itu. Ingat ya, Yesus sudah membebaskan arwah manusia dari alam kubur. Matius 27 ayat 52 dan 53. Yang lain, ya maaf saja. Aku tidak menemukan ada yang bisa membebaskan dari alam kubur selain Yesus. Kalau hanya janji-janji saja, ya banyak gitu ya, pendeta-pendeta. Ya tapi surganya belum dibikin. Bukti membebaskan dari alam kubur Tuhan Yesus Kristus. Itulah Injil itu. Itulah kabar baik. Iya, tapi sekarang Kristen Oke, bro. belum punya surga sekarang. Paham ya? Kalau Tetap di sudah alam paham, kubur. jangan diulang-ulang lagi. Silakan, bro. Silakan. Oke, baik. Saya balikkan kamera saya juga ya, supaya saya kasih data, biar teman-teman juga melihat bahwa data yang saya sajikan itu memang ada. Nih. Jadi di sini diceritakan di KPR 8 nomor 35. Di sini diceritakan bahwa maka mulailah Filipus berbicara dan bertolak dari Nas. Nas itu ia memberitakan Injil Yesus kepadanya. Jadi Nas di sini kalau kita melihat di original teksnya, maka dia akan menuju kepada grape. Ini ada kata Nas. Kita tekan kata Nas di sini itu grape. Grape, apa kata grape ini dalam bahasa Indonesia? Nih, kitab suci tuh. Grape, kitab suci. Berarti yang diceritakan tentang Injil, ya kitab suci dong. Kitab suci. Kemudian kita kembali kepada poin yang Galatia 1. Ketika Anda berkelit mengatakan bahwa di Galatia 1 itu dikatakan bahwa Injil yang kami beritakan ini berbeda, ini kata beda ya yang Anda gunakan. Tapi di terjemahan lama disebutkan bukan berbeda. Ini TL. Nih, sekalipun memberitakan kepadanya dikatakan bahwasanya Injil lain, bukan Injil berbeda. Bahkan dikatakan memberitakan Injil yang bertentangan. Ini Injil lain, nih. Injil lain. Mana yang lain? Injil lain. Kabar baik itu. Ini Injil lain. Tadi Injil berbeda, di terjemahan lama Injil lain. Berbeda berarti berbeda itu lain.
Tidak sama berarti artinya. Jadi Anda cuma memainkan kata yang cocok untuk sekolah minggu, tidak cocok dengan saya gitu. Jadi saudara anak Batak, yang kita bahas di sini adalah apakah Paulus mengajarkan Lukas, buku Lukas? Apakah Paulus mengajarkan buku Matius? Gitu. Kalau tidak, berarti terkutuklah dari penulis 4 kitab tersebut. Anda kalau lari kepada terjemahan Evangelion, kenapa enggak dari awal? Kenapa Anda tidak membahas dari awal bahwa yang dimaksud di sini bukan buku? Tetapi di awal Anda lari bahwa buku yang Injil lain itu adalah yang tidak memberitakan tentang penyaliban. Setelah Anda kesasar, tidak menemukan jawaban di sana, apalagi Filemon dan juga kitab Tesalonika itu tidak memberitakan salib, Anda lari kemudian ke terjemahan Evangelion tadi, kabar gembira. Sama aja, kabar gembiranya mana di Filemon? Kabar gembiranya mana di Tesalonika tentang salib? Kan gak ada juga. Terkutuk lagi Paulus karena memberitakan kabar gembira yang tidak sama seperti yang lain. Dia sendiri yang tidak menuliskan kepada jemaat yang ada di Efesus, yang ada di Yunani sana. Itu fakta. Anda tidak bisa kemana-mana. Kenapa? Sekali lagi saya katakan, kalau yang dituliskan Lukas itu firman Tuhan, wahyu dari Tuhan, kenapa Lukas tidak mempraktekkan isi Lukas? Kenapa penulis Matius tidak mempraktekkan kitabnya sendiri? Seperti Nabi Musa mempraktekkan kitabnya sendiri. Seperti Nabi Daud mempraktekkan isi kitabnya sendiri. Paulus tidak mempraktekkan isi kitabnya sendiri. Markus menulis tapi tidak praktekkan kitabnya sendiri. Kenapa begitu? Kalau wahyu Tuhan, maka terikat. Yang harus mempraktekkan lebih dulu adalah yang menerima. Catat itu baik-baik. Kalau wahyu Tuhan terikat kepada mereka. Tapi faktanya, Paulus tidak terikat Lukas. Lukas tidak terikat kemudian tulisan-tulisan Paulus. Begitu juga penulis lainnya. Masing-masing tidak saling terikat. Masing-masing berdiri di kitab mereka sendiri. Apakah ini firman Tuhan? Kan itu pewahyuan yang Anda bahaskan, tema yang Anda pilih. Nah sekarang, mana buktinya Lukas mempraktekkan sunat pada hari ke-8? Tolong tunjukkan di mana Lukas disunat. Dia mencatat Yesus pada bab 2 nomor 21-22 pada hari ke-8 Yesus disunat. Apakah Lukas disunat? Mana buktinya? Dia menulis tapi dia tidak mempraktekkan. Itu teori omong kosong aja berarti. Silakan. Ya, teman-teman jangan lupa bantu like, comment, subscribe, dan di-share ya channel CCTV Apologet Muslim ya, ini. Baik. Bagaimana dia mempraktekkan sunat? Contoh seperti rasul-rasul yang lain lah, Petrus. Bagaimana Petrus mau menunjukkan sunat kepadamu? Wah, Petrus itu udah dewasa mengikut Yesus. Tapi sebagai orang Yahudi, mereka disunat pada usia 8 hari, saudara-saudara. Aku pikirlah Juma ini punya kualitas, rupanya no. Nah, playing victim nih. Mungkin di dalam agamamu kau pintar Juma, tetapi mendengar narasimu tadi tentang agama Kristen sangat memalukan sekali. Padahal berdata loh Bang Juma ini. Tesalonika itu bukan Injil. Tesalonika itu nama kota. Injil itu ada 4 Injil sinoptik. Injil Matius, Injil Markus, Injil Lukas, Injil Yohanes. Injil itu bukan kitab. Injil itu secara etimologi, Injil ini berasal dari bahasa Yunani Evangelion, yang artinya kabar baik. Aku sekarang sedang memberitakan kabar baik kepadamu. Aku sedang memberitakan Injil. Injil itu bukan satu kitab, saudaraku. Tapi memang mungkin dia dalam ajaran agamamu atau di dalam apa yang kau ketahui, Injil itu satu kitab. Makanya jangan laga, jangan ukur sudut pandang iman Kristen dengan sudut pandang agamamu. Ya di situ dia. Blunder dia, kesalahannya. Kalau di agamamu Injil itu satu kitab, ya sudah kita hormati. Tapi di dalam agama Kristen Injil itu bukan satu kitab.
Alkitab. Injil itu berasal dari bahasa Yunani yang artinya evangelium atau kabar baik, gitu loh. Kabar baik tentang keselamatan yang dibawa Tuhan Yesus, yaitu ketika membebaskan arwah manusia dari alam kubur. Tapi ya sudahlah, bosan penonton. Oke, berikutnya, kenapa enggak kau katakan theos? Kenapa kau menggunakan kata Allah dan segala macam? Gini saudara, Tuhan kami mengerti seluruh bahasa. Sekalipun kami memuji Tuhan dengan menggunakan bahasa Batak, Tuhan kami mengerti karena Tuhan kami itu Tuhan universal yang mengerti seluruh bahasa. Jadi kami menggunakan kata Injil itu, katakanlah itu dari bahasa Arab. Sekalipun kami beribadah kepada Tuhan menggunakan bahasa Arab, Tuhan kami mengerti. Karena Tuhan kami bukan Tuhan lokal. Tuhan kami adalah Tuhan semesta alam yang mengerti segala bahasa, saudara. Jadi kata-kata yang kami pakai itu, ya bisa dipahami Tuhan kami itu. Baru berikutnya, mempraktekkan Injil. Mempraktekkan bagaimana? Di dalam Injil dikatakan baptis. Bahkan murid-murid Tuhan Yesus, Matius 28 ayat 19. Jadikan seluruh bangsa muridku, baptislah mereka atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Itu kan Yesus yang ngomong, saudara. Dan seluruh murid-murid Tuhan Yesus melakukan itu, termasuk Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Kan banyak membaptis. Yohanes memberitakan firman Tuhan ke Efesus, membaptis di sana banyak orang. Satu-satunya adalah yang terkenal itu Santo Polikarpus yang menjadi uskup Smyrna. Santo Polikarpus membaptis, yang menjadi penerusnya secara hierarkis Santo Irenaeus. Santo Irenaeus membaptis, memberitakan firman Tuhan. Penerusnya secara hierarki itu Hippolytus. Jadi memang para murid Tuhan Yesus secara hierarki sampai gereja Katolik sekarang itu semua membaptis, artinya melaksanakan apa yang dituliskan dalam Injil, kawan-kawan. Kan itu yang tertulis dalam Injil. Baptislah mereka. Siapa yang percaya, ini ya, tunjukkan dulu ya kawan-kawan ya, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Maaf saudaraku ya, ini perintah Tuhan Yesus ya. Jangan nanti kalian bilang enggak ya. Ini Yesus yang ngomong saudaraku ya. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Enggak ada tertulis di sini kata Yesus. Siapa yang percaya dan disunat akan diselamatkan. Kenapa dia? Tapi payah ya, ini di Konoha ya. Yang tertulis di situ, siapa yang percaya dan dibaptis, itu kata Tuhan Yesus. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Makanya aku dibaptis. Paham ya? Jadi seluruh orang Kristen melakukan apa yang tertulis dalam keempat Injil sinoptik itu, gitu saudaraku. Kalau kau mengaku pengikut Yesus, ingat ya, kalau kau mengaku pengikut Yesus, kau harus baptis, bukan sunat. Karena Yesus memerintahkan siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Kalau kau mengaku pengikut Yesus, kan begitu. Tapi kalau kau bukan pengikut Yesus, pengikut Tuhan yang lain, ya silahkan saja, saling menghormati aja, toleransi aja. Tapi kalau kau mengaku pengikut Yesus, harus dibaptis, bukan dia disunat. Gitu loh, lompat-lompat dia, malah lari ke baptis. Mari dia. kita toleransi, saling menghormati agama. Padahal Yesus sendiri, Tuhannya sendiri dibaptis itu. Oke. Ada beberapa hal yang menarik yang semestinya Anda konsen terhadap pembuktian kalau kitab Anda itu wahyu kemana-mana dari pencipta langit dan bumi. Tapi Anda malah berkutik di hal-hal yang tidak penting. Nah sekarang saya ingin bukti setelah Anda bernarasi banyak hal yang ganjil di sini. Yang pertama Anda mengatakan bahwa Lukas disunat. Dalilnya mana? Anda ingin mengatakan dia orang Yahudi? Bukan. Lukas itu bukan orang Yahudi. Iya, bukan. Dia orang Yunani. Orang Yunani. Dia non Yahudi. Dia lahir di Antioquia. Ya. Nah sekarang ketika dia dewasa menulis surat tentang Yesus dan itu adalah wahyu dari Tuhan, kenapa Lukas tidak mempraktekkan? Oh, karena dia sudah dewasa. Bukankah Abraham juga sudah tua, baru sunat? Kenapa dia nggak mempraktekkan? Kenapa dia cuma berteori kalau itu firman Tuhan? Firman Tuhan sendiri kok dia langgar. Terus tunjukkan di mana Lukas pernah dibaptis. Saya minta dalil. Lukas nggak pernah dibaptis. Lukas dibaptis itu di mana tertulis? 1, dia tidak sunat. 2, dia tidak dibaptis.
Tuh, Yesus ke sinagoge ibadahnya, Mikdas. Kristen ke Dia gereja. membaca Torah. Di mana Lukas ke Mikdas? Di mana hari Sabat menjadi hari ibadahnya daripada Lukas? Di mana pernah dia membaca Torah Lukas ini? Tidak ada. Terus Anda, Injil itu ada 4 kawan. Injil itu ada 4 kawan. Tesalonika bukan Injil. Filemon bukan Injil kawan. Cuma 4 kitab. Loh, begitu Anda sudah mengucapkan bahwa cuma 4 kitab yang disebut Injil, Tesalonika bukan Injil, cuma 4 kitab. Sekarang Anda mengatakan kitab itu bukan, Injil itu bukan kitab. Lucu Enggak emang. pengaruh minuman abangku ini, saudaraku ini. Mabok kayaknya. Gimana maksudnya? Anda mengatakan bahwa Tesalonika itu bukan Injil. Injil itu cuma 4, Lukas, Markus, Matius, Yohanes. Habis itu Anda mengatakan Injil itu bukan Nah kita, iya. tapi kabar gembira. Bagaimana ceritanya Anda berbicara tapi kemudian Anda ingkari sendiri? Kemudian saya minta datanya, ya, di mana Yesus bisa segala bahasa. Tuhan Anda kasih dalil. Anda tadi mengatakan Tuhan kami bisa semua bahasa. Ya, coba buktikan dalilnya di mana Yesus bisa semua bahasa. Di mana Yesus itu Maha Tahu. Di mana Yesus di mana kemudian Lukas dibaptis. Hari Buktikan kiamat itu aja nggak semua. tahu Yesus. Kalau apa yang ditulis Lukas, apa yang ditulis Markus itu adalah firman dari Tuhan. Buktikan kalau dia mempraktekkan enggak. Lukas praktekkan tulisannya? Tidak. Lalu kemudian Anda mengatakan Yesus itu mengajarkan tentang percaya dan baptis. Kacau. Yesus mengatakan kalau mau selamat, lakukan segala perintah yang ada di Taurat meskipun yang paling terkecil. Betul. Matius 5 nomor 19. Barang siapa yang meniadakan meskipun yang paling terkecil, tempatnya neraka. Lagian Yesus membaptis, dia tidak mengatakan 3 Tuhan. Dan Yesus tidak pernah membaptis satu manusia pun. Yesus tidak pernah membaptis satu manusia pun. Tunjukkan dalilnya di mana Yesus pernah baptis orang. Nggak ada. Nggak ada Yesus pernah membaptis orang. Jadi saudara, saya katakan kepada saudara, kalau memang kitab Anda itu firman Tuhan, Injil mana yang dimaksud oleh Paulus yang berbeda dengan Injilnya? Lukas, Markus, Matius, apakah Paulus pernah mengajarkan Injil itu? Tidak pernah. Nggak pernah. Jadi saya simpulkan, karena nggak ada jawaban, saya simpulkan bahwa yang terkutuk menurut Galatia 1:8, kalau bukan penulis 4 kitab ini, Paulus, atau dua-duanya yang terkutuk. Kenapa? Karena Yesus memberitakan Injil juga. Filipus memberitakan Injil juga. Injil yang diberitakan Filipus itu adalah agrape, kitab suci, yaitu Injil Yesus. Kemudian Yesus memberitakan Injil Tuhan, Injil Bapa, Injil Dewa. Yesus memberitakan firman dari langit. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang kukatakan adalah apa yang diperintahkan oleh Bapa untuk katakan aku sampaikan. Berarti Injil Yesus, Injil Tuhan, Injil Bapa, Injil Allah adalah firman Allah yang datang kepada Yesus, bukan tulisan Paulus. Berarti terkutuk. Paulus terkutuk, Lukas, Markus, semua terkutuk. Karena Yesus memiliki Injil Bapa, Filipus juga memiliki Injil. Silakan. Baik. Oke. Ya. Yang terkutuk itu yang palsu. Sekalipun kau mengatakan Paulus terkutuk, itu tidak akan bisa. Karena yang asli tetap asli gitu ya. Hanya yang palsu yang terkutuk. Baik. Yang pertama dulu. Di mana Yesus mengetahui seluruh bahasa? Matikan dulu mic-mu. Coba kau baca dulu ini. Jangankan seluruh bahasa, isi hati pun dia tahu. Tetapi Yesus mengetahui isi hati mereka. Lukas 9 ayat 47. Jangankan kau berbahasa apa, tak kau ngomong pun, Yesus sudah tahu. Paham ya? Karena Yesus itu adalah Allah yang menciptakan segala sesuatu. Jangankan bahasa, makanya Tuhan Yesus berkata dalam Matius 28 ayat 19, jadikan seluruh bangsa muridku. Kok bahasa kau bilang? Jangankan bahasa, Yesus tahu isi hati mereka. Lukas 9 ayat 40 itu tadi.
Berikutnya sebentar ya, banyak kali pertanyaanmu, tapi oke lah karena masih bisa satu arah aku ya. Tunggu ada waktunya, aku bisa membahas keyakinanmu. Tunggu ada nanti waktunya itu. Jadi udah aku setelah dia jawab ya, kabur Yesus ke bisa Amerika. semua bahasa. Jangankan bisa semua bahasa, Yesus tahu isi hatimu. Yang kedua, Injil bukan kitab. Capek lah menerangkan bolak-balik. Secara etimologi Injil itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu Evangelion yang artinya kabar baik. Jadi Injil Yohanes artinya kabar baik yang ditulis oleh Yohanes. Injil Matius artinya kabar baik yang ditulis oleh Matius. Jadi ada 4 Injil sinoptik, yaitu Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes, saudaraku. Ya itu iman kami Jumat. Apalagi mau aku bilang sama kau? Aku sudah berusaha dengan sabar mengajari Alkitab itu kepadamu. Nah berikutnya. Kenapa nggak bilang Tesalonika itu evangelion? surat-surat Paulus bukan Injil itu. Makanya ketawa-ketawa tadi orang Kristen kan di kolom komentar. Surat Paulus ke Roma. Bukan itu keempat Injil sinoptik. Keempat Injil sinoptik itu adalah Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu. Tapi udahlah bolak-balik nggak enak ya. Yang ketiga, 3 tambah 9 berarti udah 12 pertanyaanmu. Oke, nih lihat ke layar dulu. Nah, anak yang berumur 8 hari haruslah disunat, yakni setiap laki-laki di antara kamu turun-temurun, baik yang lahir di rumahmu maupun yang dibeli dengan uang atau salah seorang asing, tetapi tidak termasuk keturunanmu. Nah, jadi sunat itu kawan-kawan harus berumur 8 hari. Tapi ya sudahlah, ini sunat di dalam Alkitab ya. Kalau kalian ada yang disunat sesudah dewasa, ya itu urusan agama kalian. Kita saling menghormati aja. Oh, berarti tapi sunat Abraham menurut Islam kitab ya? suci saudaraku harus umur 8 hari. Memang di dalam Alkitab ada disunat yang sudah dewasa. Itu sunat karena kasus tali air. Bacalah Kejadian 34 itu. Ya, sunat yang sudah dewasa itu sunat karena kasus tali air. Makanya nggak jauh-jauh dari selangkangan. Paham ya? Kejadian 34. Bacalah. Waktu Dina diperkaos atau diruda paksa oleh Sikem, anaknya Hemor. Jelas di Alkitab semua itu tertulis. Maka orang Yahudi ataupun orang Kristen yang jikalau sunat karena kitab suci harus umur 8 hari, saudara. Itu tentang sunat. Tapi ya sudahlah. Ya sudahlah. Mungkin kau kalau tak menyesatkan, kalau tak menghujat kau enggak makan. Lah, siapa yang menghujat? Aku sudah menjelaskan kepadamu yang tertulis di Ini dalam nih, Alkitab playing tentang victimnya sunat. kafir kayak Baik, gini. berikutnya, yang terkutuk. Ciri-ciri yang terkutuk itu kan dituliskan di dalam Alkitab, saudara. Yang tergantung di kayu salib. Paham ya? Tapi nanti kalau kita bongkar ini, gimana ceritanya? Iya, malu kalian Yang nanti. terkutuk itu kan yang palsu. Oh, berarti Yesus Galatia palsu 1 dong. ayat 8 dan 9. Galatia 3 pasal 13. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari sorga, malaikat dari sorga itu malaikat berdosa yang memberitakan Injil yang berbeda. Di mana tempatnya? 2 Petrus 2 ayat 4. Sebab jikalau Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa, lalu melemparkannya ke dalam neraka, dengan demikian menyerahkannya ke dalam goa-goa yang gelap untuk menyimpan mereka sampai hari penghakiman. Jadi malaikat yang terkutuk di situ bukan manusia, yaitu malaikat yang di dalam goa itu. Bukan manusia di situ yang terkutuk, bukan nabi itu. Tapi malaikat yang berdosa yang disimpan di dalam goa itu. Itulah yang terkutuk itu. Kalau kau menyelidiki kitab-kitab suci, kan itu tertulis. Sekalipun kami atau seorang malaikat dari sorga memberitakan kepada Injil yang berbeda itu. Itulah yang terkutuk. Dan ciri-cirinya ada di Alkitab. Kalau mau kau kita bahas, kita bahas. Kalau enggak apa-apa. Oke gitu ya. Gini aja, Bang Juma. Ya sebentar dulu Bang Juma, gini. Kalau kira-kira mutar hanya bolak-balik di situ ya pertanyaan abang, biar kita akhiri. Dia yang nggak bisa jawab malah. Pertanyaan yang lain Blunder kita lanjut. terus. Tapi kalau bolak-balik mentok-mentok di situ Bang Juma, bosan penonton. Yang mana menurut abang? Iya, jadi gini, Anda tidak Ya. memberikan jawaban, hanya asumsi, mutar-mutar dan seterusnya Betul. gitu. Gini, Terkait dengan Injil bukan lain, kayak gitu. Anda mutar-mutar. Ya kan gitu faktanya dari tadi. Iya. Berapa putaran cuma mutar-mutar beneran. Iya, muter-muter aja, nggak ada jawaban, nggak ada poin. Gini Bang, gini, dengar dulu Bang. Apa Dengar dulu. jawabannya?
10 kali pun kau jawab, tetap itu jawabanku. 10 kali pun Iya, berarti- kau tanya, tetap Berarti itu nggak ada jawabanku. jawaban. Bukan tidak ada jawaban. Muter-muter kau di tidak situ, menerima jawaban. Jadi Loh, kalau sekarang tidak begini, ada Bung. lagi. Oke, Udah. oke. Kira-kira ku tanya kau. Dengarkan Sekarang ku tanya saya. kau. Sebentar. Bertanya kau. Dengarkan dulu. Masih ada pertanyaan. Udah. Nah kan mulai kabur. Apalagi? Kan Nyerah. semua hewan. Kabur, nyerah dia, Ya, kabur. dia Ah. menangis. Aduh, kabur dia. Mengharapkan bisa Nah gitu teman-teman, malah kabur dia. Nah ini lucu dia ini ya, si AB ini, si anak Batak ini lucu ya. Lucunya gini teman-teman, kata dia ya, yang terkutuk itu yang palsu. Dia nggak sadar, si AB ini nggak sadar kalau Galatia 3 pasal 13 ini ya. Coba ditelaah, coba dibaca. Galatia 3 pasal 13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk, sebab telah tertulis, terkutuklah orang yang tergantung di kayu salib. Nah, orang yang tergantung di kayu salib ini terkutuk. Kata si anak Batak tadi, yang terkutuk itu yang palsu. Oh, berarti yang tergantung di kayu salib ini palsu dong, bukan Tuhan kalian dong, betul nggak? Nah ini, nah di sini dia tidak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Bang Juma. Akhirnya dia muter-muter kemana-mana ya. Udah ke baptis lah, ke sunat lah, atau kemana lah. Nah kata dia, Lukas ini orang Yahudi. Sedangkan yang tertulis berdasarkan data, Lukas ini orang Yunani, bukan orang Yahudi. Mereka percaya dengan orang-orang Yunani malah ya. Nah ini lucu juga ya, kocak ya. Tapi ya beginilah keadaannya diskusi hari ini teman-teman ya. Mohon maaf ya, karena si AB ini, si anak Batak ini sama sekali tidak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Bang Juma. Malah muter kemana-mana, malah mengeluh, ya sudahlah, apa itu ya sudahlah. Lucu kan ya. Nah, jadi kalian nilai sendirilah gimana keilmuannya si anak Batak ini. Dia yang menantang debat, tapi dia yang menyerah duluan, bahkan sampai kabur ya. Oke teman-teman, mungkin hanya itu yang bisa saya sajikan kali ini ya. Ini hanyalah diskusi. Mohon maaf apabila ada kesalahan, apabila ada kekeliruan, mohon maaf ya. Kita di sini hanyalah berdiskusi ya, berdasarkan iman kita masing-masing. Jangan lupa bantu di like, comment, subscribe, dan di share ya channel CCTV Apologet Muslim ini, biar channel ini semakin berkembang ke depannya dan dapat rekomendasi dari pihak YouTube. Saya akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.